Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan membawakan materi tentang persilangan. Sebelum kita mulai materi tentang persilangan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Jadi pada materi persilangan ini akan membahas mengenai bagaimana teknik persilangan, bagaimana step-step yang harus dijalani, kemudian bagaimana beberapa teknik tertentu dalam persilangan. Langsung saja kita mulai. Apa itu persilangan? Jadi persilangan merupakan yang pertama adalah upaya meningkatkan keragaman genetik suatu tanaman. Kemudian yang kedua adalah perkawinan atau mengawinkan antara berbagai jenis ras atau varietas atau spesies tanaman yang bertujuan untuk memperoleh organisme yang diinginkan. Di sini misalnya seperti varietas hibrida. Kemudian ada juga istilah hibridisasi. Ini juga persilangan, tapi tujuannya adalah untuk memanipulasi dengan menggabungkan dua sifat atau lebih tanaman yang tentunya sifat unggul ya, untuk menghasilkan individu baru. Nantinya akan menghasilkan varietas hibrida seperti itu. Di gambar ini bisa dilihat ada contoh cabai warna-warni. Ini juga contoh dari hasil persilangan cabai dengan warna merah, cabai dengan warna hijau, dan akhirnya bisa memunculkan cabai dengan yang memiliki kandungan antosianin ditunjukkan dengan warna ungu pada cabai. Kemudian untuk tujuannya sendiri tadi juga sudah disebutkan sebelumnya. Ini untuk menggabungkan karakter baik atau unggul ke dalam satu genotip baru dalam tanaman tentunya. Kemudian juga memperluas keragaman genetik melalui proses persilangan dari tetua yang berbeda genotipnya, atau memanfaatkan figur hibrida dan atau menguji potensi tetua. Itu juga tujuan persilangan. Beberapa persilangan, istilah persilangan ada yang ada di materi ini, misalkan ada selfing, kemudian cross cross, back cross, maupun silang balik. Untuk back cross biasanya antara keturunan F1 disilangkan dengan tetuanya untuk mengambil sifat baik yang dimiliki tetua. Umumnya tetua itu adalah induk betina. Kemudian kalau silang balik itu untuk menguji heritabilitas suatu sifat pada tanaman. Artinya apakah jika A disilangkan B, jantan A disilangkan dengan betina B itu hasilnya bagaimana, kemudian betina A disilangkan dengan jantan B itu hasilnya bagaimana. Itu diuji kemampuan suatu sifat untuk diwariskan seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahapan-tahapan dalam persilangan. Yang pertama tentunya menentukan induk yang akan disilangkan. Kedua, mempersiapkan alat dan bahan seperti pinset, kemudian kertas untuk menyungkup, mungkin untuk keperluan dokumentasi menggunakan kamera atau handphone dan lain-lain. Kemudian melakukan identifikasi bunga. Di sini sangat penting di nomor 3 ini karena kita dalam menyenangkan kan tentunya antara bunga jantan dan betina. Jadi kita harus mengidentifikasi secara benar yang mana yang jantan dan yang mana yang betina. Kemudian yang keempat, ini juga tidak kalah penting, menentukan waktu persilangan. Jangan sampai persilangan itu dilakukan sebelum bunga betina matang ataupun setelah bunga betina melewati kematangan. Artinya bunga betina tersebut berpotensi sudah diserbuki oleh serbuk sari lain gitu. Jadi nanti tidak efektif persilangannya. Ini alat-alat yang tadi saya sebutkan. Di sini ada pinset, alat tulis, penyungkup, bisa kertas atau plastik, tapi sebaiknya kertas ya, karena kalau bunga yang disungkup itu tidak terkena aerasi, tidak terkena udara, itu nanti berpotensi besar terjadi pembusukan. Kemudian kertas label untuk melabeli,
Mungkin tanamannya sudah disungkup, tanamannya sudah disilangkan, terus eh, persilangan antara apa dan apa itu perlu dituliskan di label. Kemudian perlu benang untuk mengikat penyungkup. Mungkin perlu peralatan lain ya yang sifatnya kondisional. Seperti biasanya untuk mengikat penyungkup itu digunakan staples biar lebih mudah. Kemudian ini ya, untuk waktu penyerbukan umumnya dilakukan sebelum bunga mekar dan dilakukan pada pagi hari dari jam 7 sampai 10 atau sore hari jam 3 sampai 6. Jadi kalau sudah lebih dari jam 10 sebaiknya dilakukan pada sore hari saja karena untuk menghindari terjadinya transpirasi berlebihan atau nantinya bunga itu malah busuk seperti itu. Kemudian kenapa sebelum bunga mekar? Di sini biasanya bunga betina itu sudah matang sebelum kelopaknya mekar. Jadi kita bisa mendahului persilangan atau penyerbukan itu sebelum bunga betina mekar karena saat sudah mekar itu sangat berpotensi sudah diserbuki serbuk sari lain. Jadi nanti seperti sudah saya katakan tadi nanti tidak efektif. Kemudian kita emaskulasi dulu sebelum kita menyerbukan ya. Ini sangat penting pada bunga-bunga tanaman disius seperti padi, kemudian gandum atau tanaman yang memiliki serbuk sari dan bunga pada satu bunga. Serbuk sari dan putik pada satu bunga. Itu ini emaskulasi merupakan kegiatan membuang benang sari dari bunga agar penyerbukan sendiri atau selfing itu tidak terjadi dan biasanya dilakukan pada bunga yang lengkap sebagai betina. Contohnya ya tadi padi, kemudian gandum dan lain-lain. Macam-macam emaskulasi ini bisa melalui pendekatan genetik di mana tanaman itu sudah kita manipulasi gennya agar agar jantannya itu mandul. Jadi kita tidak perlu membuang jantannya. Kemudian ada pendekatan fisik. Di sini kita menggunakan umumnya air panas. Jadi nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada pendekatan kimia, disemprot bahan kimia tertentu agar jantannya mandul. Kemudian bisa dengan pendekatan mekanis atau membuang benang sari. Emaskulasi genetik sendiri ini ya dilakukan dengan menciptakan GMO atau genetic modified organism melalui insersi gen yang dapat menginduksi sterilitas bunga jantan atau serbuk sari. Umumnya ini dilakukan pada padi, tapi di beberapa jurnal juga diterapkan pada gandum dan lain-lain. Biasanya ini menginduksi di bagian sitoplasma sel. Jadi agar menciptakan efek maternal. Kemudian di emaskulasi kimia, di sini umumnya dilakukan dengan menyemprotkan zat-zat tertentu seperti alkohol, etrel, sodium 1-P-klorofenil, 1,2-dihidro 4, terus ada 6-dimetil 2-oksonikosinat, terus ada AOA, dan ada kasugamisin. Ini dalam jurnalnya Shimada et al. 1992. Kemudian aplikasi zat kimia ini biasanya dilakukan saat tanaman sangat muda. Maksudnya saat tanaman masih berumur 2 MST atau beberapa MST saat masa vegetatif masih sangat awal. Kemudian emaskulasi fisika seperti sudah saya sebutkan tadi, di sini dilakukan dengan perlakuan suhu ya. Pada padi untuk sterilitas jantan itu dilakukan dengan perendaman benih pada suhu 45 derajat Celcius selama 5 menit. Ini menurut Aguiar et al. 2008. Beberapa jurnal lain menyebutkan antara suhu 40 sampai 44 derajat Celcius. Tapi pada jurnal ini beliau menspesifikkan bahwa perlakuan terbaik itu pada suhu 45 derajat dan waktunya 5 menit. Itu bisa
menciptakan jantan yang steril dengan kadar sterilitas itu lebih dari 90%. Kemudian emaskulasi mekanis, di sini kita lakukan secara manual. Ini yang umumnya dilakukan oleh para pemulia yang apa ya, artinya tidak perlu dengan bahan lain seperti itu. Jadi ini biasanya dilakukan sebelum saat bunga sudah muncul, sudah besar, tapi belum saatnya matang dipetiknya. Jadi bunga itu dibuka. Kalau pada bunga padi biasanya digunting ujung bunganya, kemudian benang sarinya itu disingkirkan dari putik, kemudian disungkup agar setelah putik matang itu tidak dikenai serbuk sari eh, dari tanaman lain atau dari padi lain yang tidak diinginkan. Itu pada tanaman jagung bisa dilakukan dengan pencabutan bunga jantan yang ada di atas itu. Pada bunga apa? Pada bunga timun yang sifatnya monoecious ya. Itu biasanya bunga betinanya itu disungkup saat dia sudah masih kuncup namun sudah berwarna kuning. Itu biasanya besoknya akan langsung mekar. Jadi besoknya bisa langsung diserbuki gitu, sesuai dengan benang sari yang kita inginkan. Selanjutnya kita melakukan kastrasi. Kastrasi ini merupakan kegiatan menghilangkan bagian bunga atau bunga lain yang tidak dibutuhkan dalam persilangan. Contohnya pada tanaman cabai itu kelopaknya dibuang untuk mempermudah proses polinasi. Kastrasi ini opsional sifatnya kalau memang bagian bunga itu tidak mengganggu proses polinasi, jadi kita tidak perlu membuang. Contohnya pada tanaman timun itu tidak perlu dibuang kelopaknya karena memang tidak mengganggu, jadi bisa langsung saja dipolinasi. Kalau pada tanaman jagung itu kita perlu kastrasi ujung serabut serabut di ujung bunga jagungnya itu harus kita buang agar bisa mengakses ke putiknya. Di padi juga seperti itu, tadi sudah saya sebutkan juga di yang mekanis ya. Itu harus kita gunting ujungnya, itu juga termasuk kastrasi untuk kita bisa membersihkan benang sari. Setelah itu kita lakukan isolasi. Isolasi ini sebenarnya dilakukan sebelum persilangan maupun setelah persilangan. Sebelum persilangan tujuannya adalah agar dia tidak diserbuki benang sari lain, dan setelah persilangan adalah sama sebenarnya agar menjaga benar-benar hasil dari yang disilangkan itu dibuahi oleh benang sari yang diinginkan. Umumnya ditutupi dengan kertas. Kemudian sebelum tadi kita menyilangkan ya, itu kita bisa mengumpulkan serbuk sari terlebih dahulu kalau memang jarak antara kematangan jantan dan betina itu cukup lama. Jadi kita bisa kumpulkan dulu benang sari dari bunga-bunga jantan yang sudah mekar. Untuk penyimpanannya itu dilakukan menjelang penyerbukan. Terus penyimpanan ini dilakukan jika bunga jantan dan betina tidak berbunga pada waktu yang bersamaan atau range-nya lama. Terus daya simpan dari serbuk sari ini paling lama 7 hari. Setelah itu kita sungkup ya, tadi sudah saya sebutkan juga. Kemudian kita labeli. Jadi tanaman betina ini jenisnya apa, disilangkan dengan jantan jenis apa, seperti itu. Dan jam persilangannya itu jam berapa. Tanggal juga penting di situ. Umumnya juga dituliskan nama pemulia yang menyilangkan tanaman itu. Setelah itu kita melihat indikator keberhasilannya. Yang pertama ada indikator perbedaan warna dan jumlah biji. Di sini dua indikator ini menunjukkan efisiensi persilangan. Jadi apakah rencana yang kita canangkan, misalkan menyilangkan cabai merah dan cabai kuning menghasilkan cabai ungu, atau menyilangkan padi yang
berbuah lebat dan padi yang berbuah besar itu disilangkan menghasilkan padi yang berbuah besar dan lebat, itu menunjukkan efisiensi persilangan. Kemudian kalau indikator terbentuknya buah itu berhubungan dengan jumlah bunga yang disilangkan dan seberapa yang berhasil menjadi buah. Jadi tidak semua yang kita silangkan itu bisa berhasil. Banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan gagal, mungkin mati karena bunganya busuk dan lain-lain, atau karena mungkin pada saat menyilangkan itu tersenggol sehingga kepala petiknya patah, itu juga bisa menyebabkan gagal. Nah, itu diindikasikan dengan jumlah terbentuknya buah dari jumlah bunga yang kita silangkan. Nah, ini untuk perbedaan metode dari tanaman yang menyerbuk sendiri seperti padi dan tanaman yang menyerbuk silang seperti jagung. Perbedaannya terdapat di emaskulasi. Kalau yang menyerbuk sendiri itu harus wajib diemaskulasi agar tidak terjadi penyerbukan sendiri, seperti itu. Jadi persiapan, kemudian kastrasi, isolasi, pengumpulan serbuk sari, polinasi, penyungkupan, dan pelabelan. Mungkin cukup sekian materi mengenai persilangan pada praktik umum pemilihan tanaman kali ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Mohon maafik. Ya, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.